Luar biasa. Tapi itu rasanya kan itu kan pala ya, nongol. Ini kaki, pengen gue tendang kan rasanya. Karena deket banget itu kepala sama kaki deket banget kan. Selamat datang di podcast Suam-Suam Kuku. Di mana podcast ini bisa upload 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau mungkin gak sama sekali. namanya juga Suam-Suam Kuku. Selamat malam Pak Hari. Malam. Dan selamat malam untuk kita semua. Dia terus dia yang ngomong. Aku kan gue juga mau gini. Gue tuh sebenarnya tuh ya, gue mau jujur sama lu nih ya. Sebenarnya mata gue tuh minus. Iya, oke. Jadi lu sekarang ngomong lu aja. Iya, oke. Karena gue mau jadi apa adanya aja. Ya udah ini gue ngomong ya. itu pasti lagi yang orang yang tadi begitu notice pasti juga tahu ya? Trending yang lagi sekarang hype tuh apa. Bener banget. Itu adalah nih. Jadi disebut Pak. Ini orang penting Pak. Ini kan gue mau ngomong. Oke, iya, silakan, Pak. Pokoknya ada teman-teman kalau misalkan lihat di TikTok atau lihat di Twitter beberapa hari yang lalu lumayan viral. Jadi ada seorang MC yang berpartner dengan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad nggak apa-apa dong. Iya. Nah, dan dia ini bisa dibilang kayaknya tuh nggak rehearsal menurut gue. Oke, nggak rehearsal ya. Nggak gladi rempong. Gladi rempong. Gladi recok Cin. Nah, jadi dia tuh nggak gladi resik dan dia menurut gue juga nggak baca skrip, maksudnya nggak baca prompter. Oke. Nah ternyata matanya minus kayak tadi tuh. Intinya adalah dia adalah seorang pembawa acara yang orang-orang lumayan bilang pembawa acara yang kategori buruk. Udah Gak profesional lah ya. Gak profesional dan juga dia nggak rehearsal katanya sih gitu. Tapi di luar itu, gue juga mau pada episode kali ini menurut gue gak cuman dia doang yang kayak gitu. Banyak. Bener, tanpa kita sadari kita semua pernah ngalamin pengalaman buruk. Betul, seperti sebagai itu. MC karena gue juga pernah MC, lu juga pernah MC dan menurut gue kita pernah mengalami hal seperti itu. Gue start dari gue dulu nih ya. Boleh. Apa lu dulu? Ceritain. Karena gue orangnya maunya duluan, ya udah lu duluan deh. Waduh, itu jokes kodian sekali. Saya tidak menduga-duga dong tentunya. Baru banget tuh kayaknya. Wow, sungguh Gue dulu terkejut. ya. Gue juga akan bercerita, tapi sebelum gue cerita gue mau kasih tahu bahwa episode kali ini spesial karena ada visualnya. Bener. Nah, visualnya mau lihat visualnya. Kita lihat ke kamera sekarang. Nah, visualnya bisa lihat di YouTube Manuel Marsen. Betul banget. Karena kenapa harus lihat visualnya? Karena gue pakai baju yang lumayan anti mainstream. Bener. Cocok buat orang-orang yang... Bentar, coba gue lihat. Wah gila. Bagus banget nih. Gak bisa lihat kan lu nanti di Spotify. Yang denger gak bisa lihat kan? Gak bisa lihat. Tapi bisa denger kan? Bisa denger. Iya. Tapi kalau mau lihat, mesti lihat di YouTube. Kasih lihat dulu, kasih lihat. Nih, tuh. Kurang kelihatan nih. Nah, oke, sip. Posisinya di atas nenen. Di atas pentil. Oke, langsung kita masuk ke topik. Yes. Yang pertama gue pernah maksudnya nggak cuma Nia doang, nggak cuma Nia tuh ya dia, pokoknya dia lah ya, nggak cuma dia doang yang intinya nggak cuma dia doang yang pernah melakukan hal-hal bodoh ketika MC. Betul. Atau pengalaman buruk lah ya. Pengalaman buruk karena gue juga pernah mengalami pengalaman buruk ketika MC. Betul banget, bener banget. Kesalahannya bukan ada pada gue, kesalahannya ada pada penonton. Oh, ada sebenarnya tidak masalah ya Pak. Lumayan. karena gini. Waktu itu gue inget banget waktu itu adalah pensi sekolah. Oke, berarti Bapak sudah nge-MC sejak dini ya? Betul. Berarti si aktif mulai kecil ya? Wah, terbalik dong. Oke. Terbolak dong. Maafin aku sayang. Jadi pada saat itu gue SMA dan gue nge-MC di acara pensi sekolah. Oke. Gue ingat banget, jadi kalau misalkan pensi itu posisinya adalah kalau misalnya ada yang perform, misalkan ada orang pertama perform, orang kedua perform. Nah biasanya itu akan ada jeda di antara perform. Nah itu MC naik tuh. Betul. Untuk present, untuk menyambut peserta berikutnya. Betul. Atau untuk ngisi biar nggak kosong. Intinya panggung itu nggak pernah boleh kosong. Betul. Kalau kosong harus diisi. Nggak boleh hening. Harus play lagu kayak atau apapun, intinya nggak boleh hening. Nah suatu saat ketika gue lagi naik dan udah gue present orangnya buat gue panggil gitu ya, orangnya buat naik ke panggung, tiba-tiba dia nggak naik. Terus panitia lari dari belakang ke belakang panggung. Maksudnya dari gerbang ke belakang panggung, terus ya ke backstage, terus dia gini tangannya. Nah, nggak tahu kan lu yang nonton itu nggak tahu tangannya gimana kan? Nah, intinya tangannya gini. Iya. Kasih tahu gue bahwa lu harus nge-roll terus aja, ngomong terus aja karena ini belum siap pesertanya. Terus gue dengan PD-nya gue lempar jokes yang respect tipis dong ya kan. Ini udah nggak tahu karena gini biasanya tuh kalau misalkan gue suruh rolling gue harus sebutin sponsor biasanya. Bener. Sponsor udah gue sebutin semua. Sampai habis. Pesertanya dari jenisnya apa aja udah gue sebutin semua. Bener. Udah bingung dong gue. Iya. Nggak mungkin gue stand up dong. Disuruh disuruh rolling terus. Oke. Terus gue keluarin jokes kayak gini.
bentar ya teman-teman semua yang ada di sini karena sekarang orangnya udah siap, cuma CD-nya belum siap. Ini CD-nya harusnya bulat tapi sekarang masih segitiga. Wow. Kalau saya jadi audiensnya juga saya akan krik-krik sih Pak. Itu gue inget banget di depan gue ada di panggung kan tinggi kan. Di depan gue jadi cuma kepala doang kelihatannya karena berdiri kan. Di depan gue itu ada cewek. Yes. Rambutnya bukan gimbal apa sih keriting-keriting gitu lah ya, nggak halus ya. Terus dia ngomong tapi kencang. Jadi sambil ngatain itu ngatain kali ya? Iya mungkin. Terus dia bilang, apa sih nggak jelas, nggak lucu. Itu lagi hening dia ngomong begitu. Rasanya gue pengen sih diteriakin sama audiens. Nggak terus yang lu lakuin itu apa gitu lo pas begitu lu denger? Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue cuman bisa. Lu terpukul aja gitu speechless. Gue cuma bisa menghiraukan dia aja. Jadi gue cuman nggak ngademin dia aja. Gue lanjutin aja. Gue mengeluarkan beberapa jokes yang respect tipis lagi tentunya. Oke, masih mencoba. Masih. Jadi gue luar biasa. Tapi itu rasanya kan itu kan pala ya, nongol. Ini kaki, pengen gue tendang kan rasanya. Karena deket banget itu kepala sama kaki deket banget kan. Pengen gue tendang, cuma nggak mungkin dong gue tendang. Jadi gue tetap tahan diri gue tetap ngomong sampai akhirnya peserta berikutnya naik ke panggung. Untung gak lama-lama banget akhirnya. Nah, terus lu gak nangis kan? Begitu turun? Nyaris. Kelopak mata udah agak rontok sih sebetulnya. Bulu mata ya? Bulu mata. Kelopak mata rontok gimana tuh? Lu bisa bayang gitu, kelopak mata rontok ya? Enggak. Bulu mata udah mulai agak rontok. Cuman gue tetap bisa tahan diri gue dan akhirnya itu akhirnya terlewati. Tapi lu juga waktu itu MC juga kan? Bener. Karena kita kan tag team kan. Gue sama cewek lain, lu sama cewek lain gitu kan. Kan cowok. Oke, ini pas lagi pensi ya? Iya. Udah lupa ya. Memang memorinya emang susah nih memorinya. Karena gue terlalu banyak MC sih dulu ya. Jadi kayak kalau banyak MC berarti banyak pengalaman lucu juga dong. Pastinya dong. Bener banget. Gue tuh dulu tuh pas masih ABG lah. Anak baru gendut maksudnya. Iya, gue tuh dulu pas masih muda gitu ya, 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun udah nge-MC? 9 tahun, udah kayaknya. Udah 17, gue tahun ini 27 Pak. Tua banget. Enggak, lu 10 tahun tadi udah nge-MC? Enggak, maksudnya 10 tahun yang lalu. Oh. Makanya dengerin Pak. Oh iya. Gue bilang ya. Kayak macan. Kayak babi lu. Gak cocok. Aing teh. Babi bangke. Ya gimana? Oke, jadi gue kan nge-MC Sweet 17 ya. Terus udah gitu, ya namanya nge-MC terus. Kebetulan tuh waktu itu banyak klien yang mau Sweet 17 tapi cuma mau pakai MC-nya aja, jadi nggak mau pakai kru-nya, nggak mau jadi pakai pakai kue, nggak pakai apa, pokoknya MC gitu doang gitu ya. Anjir juga lu, aku selepet lu pakai kolor. Lagi nggak mau pakai apa cuma pakai MC doang. Maksud gue tuh dia nggak mau pakai IO, jadi ya karena kebetulan gue dulu juga punya IO, sekarang udah nggak ada ya guys, udah punah, gue juga udah nggak mau ngelanjutin. Oke, jadi akhirnya waktu itu karena dikenal gue juga nge-MC, akhirnya gue nge-MC lah kayak biasa. Lalala. Pasti lucu banget tuh. Oh jelas. Pasti. Garing sih. Krik. Terus udah gitu akhirnya karena gak ada IO, karena gak ada kru, kan yang namanya orang Sweet 17 pasti ada kuenya ya guys ya. Iya. Terus udah gitu pas lagi mau... Biasanya habis Sweet 17, biasanya kalau dalam salah satu acaranya Sweet 17 itu biasanya ada games. Bener dong ada games. Ragnarok, Point Blank. Bukan Bapak. Bukan ya. Itu apa Line Rangers. Pasti 16 batu dong. Oh. Main yeye. Yusai. Makin gak jelas. Pakai dress mainnya ipis. 1, 2, 3. Jangan gak cocok sama teroboh ya. Oke, mohon maaf. Terus? Ya jadi karena gak ada kru IO-nya saat itu. Ya karena kan ada kue ulang tahun ya. Jadi iya karena gue orangnya itu inisiatif, rajin menabung, tidak pernah parkir sembarangan. Gak ada hubungan. Jadi akhirnya gue tuh ini loh, gue mau pindahin kuenya. Karena gak ada kru ya? Karena gak ada kru. Mestinya sebagai MC ini pengetahuan umum aja. Sebenarnya kalau MC itu nggak boleh, udah cuma boleh pegang mic aja, MC aja. Nggak boleh tuh kayak ngangkat-ngangkat berat gitu loh. Garuk-garuk apalagi. Gak boleh itu. Oh boleh. Nggak boleh napas. Kurang. respect. Keep supportive. Oke. Terus karena nggak ada krunya saat itu, ya udah akhirnya gue inisiatif buat pindahin. Kalau nggak, ya nggak mungkin bisa main games karena tempatnya nggak terlalu besar. Sempit. Yes. Ada lu lagi kan? Gua lah. Oh iya. Yes. Yang udah berontak. Udah meronta-ronta anjingnya. Lepaskan saya. Ya. Terus lu pindahin kuenya berarti? Iya, akhirnya gue
kan kue Sweet Seventeen ada yang gede, ada yang kecil. Kebetulan waktu itu yang gede, lumayan. Selu lah ya. Enggak, itu gede banget. Itu gede banget kalau sebuah. Ya, penasaran visualnya kayak gimana? Nah, bisa lihat di YouTube. Nah, iya. Terus lu pindahin kuenya. Ganggu aja lu bangke lu akhirnya gue pindahin nih kuenya. Nah, akhirnya gue angkat dong. Nah, begitu gue angkat, di atasnya tuh kagak balance gitu loh, guys. Jadi pas begitu gue angkat, atasnya nggak balance, akhirnya gumprang jatuh, guys. Kuenya. Iya lah, masa guanya. Cukup hati gue aja yang jatuh sebenarnya. Gue ngilu sih, dengerannya gue udah ngilu. Lu nge-MC dan lu jatuhin. Enggak, ini lu bayangin ya, kan gue nge-MC pasti cuma gue dong yang ngomong. Ya dong. Aduh gila sih ngilu banget. Jadi lu bayangin pas gue lagi mau pindahin kan gak ada yang ngomong. Kalau sesuai dengan cerita lu, kalau kita yang namanya nge-MC itu gak boleh membiarkan keadaan itu hening. Kosong atau kosong. Iya karena kagak ada Iya akhirnya gue angkatin tuh. Gue jatuh. Begitu jatuh gue bukan lihat kuenya. Apanya? Gue liatin tamunya. Respon tamunya gimana? Begitu jatuh tak gak. Itu pasti semua mulut nggak ada yang rapet, melongo semua pasti gue yakin itu begitu jatuh. Lu tau gak sih yang bantuin gue itu siapa? Yang ulang tahun. Bener banget guys, bener banget, gila. Itu tuh mau nangis banget, gila. Dia pakai dress dan dia bantu angkat kue. Iya mini mini bukan dress yang gaun gitu enggak, tapi yang kayak mini dress gitu loh yang sedengkul. Gitu loh yang sedengkul ya. Sedengkul banjir kali, sedengkul. Kita kok jadi kayak cocok meong guys. Tapi maksudnya kalau misalkan lihat Nia Ramadhani ya, gue sih merasa memang dia maksudnya gue lu pernah lihat MC gak sih? Karena gue gak pernah lihat MC. Lihat, gue pernah lihat dia MC. Di mana? Di kemarin TikTok Awards. Wow, luar biasa sekali, tidak terduga. Wow, tidak terduga. Maksudnya gue gak pernah lihat dia MC. Jadi maksud gue kesalahan itu gak sepenuhnya punya dia. Benar. Bisa jadi kesalahan itu juga kenapa orang pilih dia untuk mengambil tanggung jawab yang menurut gue lumayan susah. Apalagi buat orang-orang yang baru belajar. Benar-benar yang non experience lah. Betul, yang apa ya ngomongnya ya, yang unexperience bukan non experience. Iya, sorry. Mohon maaf. Saya bisa ya bahasa Zimbabwe. Oh gitu. Kapun kap sawadikap ikan kakap. Wow. Jadi maksud gue kesalahan itu nggak cuma dia, karena beberapa menurut gue MC itu adalah garda terdepan. Walaupun yang salahnya kreatif sebetulnya, atau yang salah adalah panitianya, tapi tetap aja yang kena makian tuh MC. Bener banget. Kalau kata si Panji tuh MC itu seperti waitress. Oke. Waitress yang nganterin makanan, ketika makanan yang nggak enak, itu yang disalahin pasti waitressnya. Padahal masak kagak, ke pasar enggak katanya, tapi tetap yang disalahin tuh waitress. Sama kayak MC. MC tuh nggak ikut rapat kreatif. Betul. MC tuh nggak ikut panitia meetingnya visi misinya mau apa. Tapi ketika bawain acara dan gagal, padahal visi misinya disampaikan dan segala macam, tetap yang salah adalah MC. Tapi kita mau balik lagi nih, gue pengen balik lagi ke NR ya. Maksud gue nggak perlu lah sampai serang dia sampai seperti apa itu menurut gua, karena itu adalah salah menurut satu. Gua memang Nia lah ngomong lagi udah lah ya sebut aja lah ya. Memang Nianya juga bisa dibilang tidak nggak bisa, gua nggak benerin Nia tuh bener, tapi maksud gua Nia nggak sepenuh salah. Iya, udah cukup lah maksudnya netizen kayak gua buzzer gitu loh. Karena menurut gua orang yang komen itu udah bukan nggak seneng dong, tapi udah dengki menurut gua. Menurut gua itu udah bukannya sekedar. Kadang kan kita kasih, wah ini jelek nih. Lu kasih masukan, itu udah bukan kasih masukan lagi, itu udah hinaan, cercaan gitu loh. Iya. Gitu loh. Itu gak membuat dia semakin lebih baik kok lu ngomong seperti itu. Iya, gitu. padahal gak ada gunanya juga. Iya, sama kayak gue pas lagi jatuhin untuk kue gitu loh. Karena gue bayangin. Lu bayangin ya, ini gue balik lagi nih. Nih sih yang ulang tahun, udah, gak apa-apa kok. Udah. Gue keringetan cuy, gila. Dia mau ngomong udah juga gue gak peduli sih, gue tetap takut sih. Gue iyalah pak. Apalagi sama orang tuanya kan, kita gak tahu orang tuanya responnya kayak gimana. Wah kebetulan lagi gak ada orang tuanya pak. Untung. Anak yatim piatu dia bagaimana? Wadidaw, dark sekali. Menurut gue ya, orang-orang yang komenin Nia Ramadhani itu parah ya. Ada beberapa media yang memberitakan berita yang gak penting menurut gue. Kayak apa tuh pak? Nia Ramadhani ternyata tidak bisa mengupas salak. Oh iya. Itu kan secara tidak langsung membangun image seolah-olah Nia Ramadhani itu perempuan manja. Benar. Sebenarnya itu. Dan orang kesel jadinya. Iya, bener, orang kesel bukan sama medianya, jadinya jadi kesel sama Nia Ramadhani. Sebenarnya gue juga ada satu lagi kan. Apa tuh? Jadi gue pernah nge-MC dan kayaknya menyakiti hati orang.
Lu pernah gak sih nyakiti hati orang atau lu MC? Gue pernah seringnya disakiti sama penonton sih. Wah, lu gak cuma sama penonton, sama orang lain juga. Sering nyakitin juga soalnya. Wah. Jadi gini, itu acara gereja. Memang gue salah, itu acara gereja. Tapi gue pembawaannya kayak sekuler. Acara gereja. Sekuler apaan sih itu, Pak? Pokoknya bukan gereja lah ya. Biasa ya, saya apa namanya ya, lupa lah gue pokoknya. Itulah ya, lu tau lah ya kenapa Apple gue update nih. Iya. Intinya adalah gue ngomong lumayan kasar. Kayak gimana? Menurut gue bercanda tapi jelasin. tapi kan setiap orang beda-beda kan responnya. Bener. Waktu itu gue bilang gini, jadi ada perform dari orang-orang gereja. Lalu yang perform berikutnya itu adalah orang yang lumayan kontradiktif. Jadi satunya itu kurus banget. Satunya lagi itu gemuk banget. Ini gue bukan sih? Bukan. Oh, gue kira gue. Bukan. Nah dia perform kan, dia performnya itu ngedance. Oke. Ngedance, setelah ngedance, gue naik dong. Oh tepuk tangan buat sini dan sini. 2 orang, sini dan sini. Woi, gokil. Saya ngeliat dia dance lucu ya. Kayak tusuk gigi sama mochi gitu. Oh kayaknya saya tahu nih. Terus. Kayak tusuk gigi sama mochi. Ketawa dong semuanya. Dia tuh orang gak pernah datang lagi ke gereja. Orangnya setelah itu gak pernah datang lagi ke gereja. Terus gue baru tahu setelah beberapa minggu itu dia bilang dia kesel sama gue karena gue bilang mochi. Padahal mochi itu kan lucu ya sebetulnya ya. Manis lagi. Ciwi. Tapi itu sebetulnya belum seberapa. Karena itu malunya tuh efeknya panjang. Ada satu lagi yang momen yang bikin gue malu banget. Ini acara lumayan formal dan gereja juga. Acara lumayan formal. Pada saat itu gue diminta untuk, karena kita gak ada budget ya di gereja ya. Jadi gue diminta untuk nge-MC dan ngisi acara. Nge-MC dan ngisi acara. Jadi waktu itu gue nge-MC sama satu wanita lah. Ya mungkin lu inget banget mungkin atau enggak ya. Ada bagian dari sejarah lu lah ya pokoknya ya. Oke. Lalu gue nge-MC gak ada masalah. Nge-MC itu pecah menurut gue. Gue lucu banget waktu gue nge-MC. Ya biasa kalau orang. Waktu gue nge-MC pecah banget ya. Karena gue punya teman tektokan waktu gue nge-MC. Jadi si perempuan ini gue lempar. Gue ngamancing. Gue yang punchline. Dia pokoknya kasih premis gue punchline gitu-gitulah. Terus sampai satu saat gue disuruh isi acara. Acara itu apa? Stand up komedia. Temen gue ini sebenarnya lucu banget guys. Tapi susah, stand up tuh beda formatnya. Nggak kayak MC. Kalau kita MC berdua bisa lempar-lemparan. Kalau makanya menurut gue hebat orang-orang yang bisa stand up sih. Karena gue sampai sekarang juga gak lucu-lucu. Angkat topi lah ya. Angkat kaki gue kalau misalnya disuruh stand up gue angkat kaki. Nah waktu gue stand up, jadi gue tuh act out. Buat teman-teman yang gak tau, act out itu adalah gaya atau peragaan ketika lu ngomong sesuatu diperkuat dengan act out. Jadi misalnya gue ngomong dasar lu gendutan misalnya. Gue memperagakan act out dasar lu gendut. Tangan gue jadi melebar gitu. Jadi dasar lu gendut. Kalau lu act outnya dasar lu gantengan gimana? Susah. Kalau misalkan badan kita jelek bisa dibenerin di gym. Kalau muka kita jelek itu susah dibenerin kecuali oplas. Iya itu ribet panjang. Oke. Anyway, gue stand up pada saat itu dan gue act out. Act out gue adalah jadi gue cerita bahwa gue tuh punya ponakan. Ponakan gue tuh bisa bohong. Jadi suatu saat ponakan gue itu angkat telepon. Terus dia pura-pura ngomong. Lalu setelah dia ngomong dipanggil maminya. Mami telepon nih. Waktu maminya angkat teleponnya. Bunyinya cuman tut. Terus anaknya ketawa. Mami kena tipu. Gue bilang ini anak kecil udah topreng. Kalau bukan anakku udah gue tendang nih. Pas tendangnya gue act out dong. Gue tendang, tendang kan pasti kan pakai kaki. Gue kayak menendang gitu kan. Karena lagi di acara pasti lu pakai sepatu. Bener. Yang jadi masalah adalah pada saat itu sepatu gue itu kegedean. Jadi begitu gue act out menendang, sepatu gue itu copot. Copotnya itu bukan copot, melayang. Terbang ke jauh banget. Lu bayangin ya, itu act out dia sepatunya terbang. Kan yang namanya lu lagi perform pasti di depan audience dong. Duduk depan tamu, yang namanya duduk depan tamu pasti tamunya biasanya duduk paling depan yang penting-penting dong ya guys ya. Gak mungkin lah ya orang tahu dari mana bisa datang duduk paling depan, gak mungkin. Pasti udah disediain kursi VIP guys. Duduk di depan, si jamban ini act out. Sepatunya kelempar ke depan hampir kena bapak gembala. Jadi sepatunya itu melayang ke
langit-langit ruangan. Bener, ceiling. Ya ke ceiling ruangan, lalu bertanda tuh hitam tuh sampai sekarang malah masih ada tandanya. Terus bertanda, Itu bakal dijadiin sejarah sih. terus bapak gembala itu kayak nunduk kayak lagi mau ketakutan. Set gitu. Terus ternyata cuma nyampe atas dan turun nggak kena gembalanya, hampir. tapi percis Di depan. Di depan dia. Jadi percis di depan dia. Terus dia begitu nengok ke depan, dia ketawa, bener-bener ketawa. Bener. Jadi tuh gue stand up Gua sepanjang kasih tahu guys, itu tuh momen itu yang paling lucu. Sisanya jadi itu stand up beberapa menit ya. Dia gak ketawa-ketawa. Nggak ada Begitu yang ketawa. sepatu gue melayang jatuh depan dia ketawa sampai itu nangis. baru pecah semua pada ketawa semua audiens. Orang boleh ketawa, dia gak tahu dengkul gue udah mau copot. Itu lemes banget rasanya Bener-bener. coy. Bener-bener lemes Sebenarnya banget. kadang momen-momen yang goblok itu bisa menyelamatkan kita juga ya Pak ya. Contohnya Ya kayak tadi. iya, kalau gue jelas membunuh diri. Apa? Kalau gue yang kue udah pasti bunuh diri gitu loh. Kalau gue terselamatkan. Kalau lu terselamatkan. Jadi lucu gitu loh. Kita nggak bisa salahin semua momen gitu loh. Kadang kita juga bisa belajar dari momen itu guys. Learning by doing gitu loh. Jadi yang namanya kalau lu salah, it's okay. Lanjutin aja hidup lu, tetap jalanin gitu loh. Intinya sih menurut gue sekali lagi si Nia tuh nggak salah sepenuhnya. Karena Benar. memang dia salah betul, tapi maksudnya kesalahan itu nggak sepenuhnya ditanggung oleh dia. Benar Lagian banget. gue bingung sih sebetulnya. Ini kan masih bulan apa sih? Bulan Februari. Tapi namanya udah bukan bulan Februari. Nia Ramadan nih. Nah. Wadah.